ketika diuji coba dan lain sebagainya, masyarakat itu sebenarnya sudah paham gitu. Mereka itu sudah nyari madu dewe, jahe dewe, ya toh? Ya, dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Vitamin C. Vitamin C. Bahkan yang kemarin itu obat apa Om? Yang Cacing. ditarik cacing itu pun juga itu kan sebenarnya apa namanya bisa gitu loh. Dan secara apa cerita dan itu saya kira itu istilahnya empiris ya, bukti empirisnya bisa dipertanggungjawabkan itu bisa gitu. Makanya saya bilang kalau apa ini memang bener-bener mitos ini si COVID ini sebenarnya kan gitu. Masyarakat bisa pakai apa namanya madu, itu. obat-obatan herbal. Saya bilang satu, itu untuk apa? Ya apa itu? Itu apa? Imun bisa nanggulin COVID enggak? Cuma melemahkan ya. Bukan melemahkan. Dia bisa ngalahin COVID. COVID bisa masuk apa enggak? Masuk. Tetap. Saya selama gini, makanya saya bilang mau pakai obat apapun, vitamin apapun, terbaik apapun, berapa juta apapun, ketika portal of entry itu tempat masuknya nggak ditutup, cara apapun tuh ya, mau nggak pakai cuci tangan atau otomatis kena, kita nggak tahu di sini kena cocok mata, hidung, mulut masuk, iya kan? Ya. Dan kita nggak tahu itu varian apa. Itu enggak? 1900 kena influenza. Sekarang tahun berapa nih? 2021. Butuh puluhan tahun untuk manusia ini bisa kebal oleh influenza. Bukan kebal ya, dalam arti bisa melemah, gak terlalu sakit-sakit banget lah kena influenza. Herd immunity-nya udah kebentuk. Butuh berapa puluh tahun? Iya kan? Berapa puluh tahun? Sama kayak ini. Kita baru 2 tahun, rasanya capek. Ya. Kita 2 tahun rasanya capek. Ya tapi kebijakan yang kita terima sebenarnya ya, dan apa namanya terutama kebijakan tentang vaksin yang vaksin macamnya ono piro toh kan membingungkan kan. Ini kan kita nggak jadi herd immunity, ini herd stupidity. Nah, yang bikin kita bingung sebenarnya begini. Di level katakanlah kayak mantan kesekut positif adalah. Bilang di podcast tuh. Iya. Berikanlah kesempatan kita ini bikin vaksin sendiri gitu loh. Nah, bikin vaksin sendiri. Ini kan secara kalau kita lihat politis sekali. Kita maunya impor tapi anak bangsa sendiri bikin vaksin tidak boleh, dilarang-larang. Enggak inilah persyaratannya kurang lah, BPOM-nya inilah. Ya, belum dapat izin ya Pak? Ini permisi lah Dok ya. Ini permisi. Plus ada lagi itu kata di COVID kan. Nah ini di COVID yang masuk rumah sakit di COVID kita bahas masalah vaksin dulu. Vaksin ada banyak, ada berapa? Udah 10 menit. Nggak masalah, nambah nggak masalah. Jadi gini, nanti ada yang dipotong. Jadi gini, vaksin. Dok, kenapa vaksin macamnya banyak sih dok? Jadi kayak gini, kita itu akhirnya gambling. Indonesia ini harus gambling. Gamblingnya kenapa dok? Ya iya dong. Sekarang mau nggak mau kita butuh amunisi. Apapun deh amunisi yang ada ambil. Mau Sinovac, Sinovac, apalagi vaksin-vaksin yang lain. Iya kan? Mau apa? Yang ada oke, kita beli deh. Jadi kasarnya kita itu kayak. Tapi kalau dengan vaksin itu dicampur gimana dok? Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Kenapa? Pelemahannya beda. Vaksinnya ini beda. Jadi kita nggak bisa. Kenapa? Dosis vaksinnya itu harus 2 kali. Kenapa harus di booster 2 kali? Ya pertama ini kan dia mengenali dulu. Yang kedua baru dia bener-bener oke, gue udah kuat nih. Jadi awalnya kayak ini, saya taruh sama Mas Bibit deh. Saya taruh sama Mas Bibit, taruh nih. Terus Mas Bibit udah lemes. Oke, tapi sama-sama kuat, sama-sama saya juga lemes juga nih akhirnya gara-gara ini. Akhirnya saya tahu, oh Mas Bibit kelemahannya di sini nih. Gua hajar di sini. Muncul lagi Mas Bibit baru. Dimasukkan lagi. Oh, gua tambah kuat, tahu soal kelemahannya. Ya, tapi ada juga loh, Dok. Non saya kemarin ada video loh. Itu katanya disuntik vaksin gitu ya. Tapi ternyata nggak disuntik. Nah, bukan di sini tuh. Di luar negeri. Di luar. Iya. Hoax itu sudah pernah saya bahas. Itu ternyata jika di sana bisa, kenapa di sini nggak bisa kan juga bisa. Placebo. Dia dimasukin placebo seperti itu. Ya kan dimasukin placebo. Anda tahu, ternyata di situ cuma buat guyonan doang. Yang di sononya dibuat guyonan doang. Tapi dimasukkan ke sini kan itu. Kenapa saya bilang kemarin? Netizen Indonesia itu kenapa belaan diri. Saya tahu kalau nggak vaksin pasti kena. Pasti akan nanti kalau kena pasti akan turun banget. Saya tahu kalau nggak pakai masker di jalan raya dan sebagainya, gue pasti kena. Tahu.
Tapi kalau nyaman nggak sih dengan new life ini? Nggak nyaman. Siapa sih yang nyaman pakai masker terus di rumah, di luar? Siapa sih yang nyaman cuma nonton nonton konser di TV? Kita dulu pernah konser di Surabaya, kumpul-kumpul sebagainya, enak. Bioskop sekarang mana nggak boleh semua. Nyaman nggak sih? Enggak. Nggak nyaman. Tapi ketika itulah pembelaan diri manusia. Tapi Dok ya, Sistem egonya di situ. di rumah sakit itu terus kemudian dia dikatakan COVID kan? ada COVID itu seperti apa sebenarnya gitu loh, karena rumah sakit sendiri kan ya banyak itu sampai penuh seperti itu, Yes. semuanya kena COVID gitu kan. Dan juga rumornya itu Pak Dandi. Iya, rasanya tuh kok aneh gitu loh. Oke, banyak orang nggak mau datang ke rumah sakit, dia datangnya telat, maksudnya dalam arti, oke deh, daripada nanti gue di rumah sakit, gue di COVID kan, iya kan, dan sebagainya. Sekarang gini, jujur, saya sebagai seorang dokter, saya ngerawat pasien COVID hampir tiap hari itu kurang lebih ada 10-20 orang per shift. Tiap hari. Tiap harinya, ya. Di ruang isolasi kami itu sekarang sudah ada 110 pasien. Bayangin tuh, di ruang isolasi, belum di UGD-nya. Oke. Saya ketimbang, jujur ya, dari UGD sampai orang-orang ini bener dinyatakan COVID itu butuh waktu kurang lebih dari 6 jam, 7 jam. Perlu Gua 7 jam itu cuma ngurusin pasien satu. Bayangin. Enak nggak kayak gitu, Dok? Nggak enak sama sekali. Gua lebih baik ngurusin pasien stroke yang nggak sadar. Nggak sadar, kalau di kedokteran di satu nggak sadar, tidur nggak sadar, atau dia kena gula darah nggak sadar. Gua bisa iniin 1 jam selesai. Orang dengan COVID, dia batuk pilek doang, gua harus 6 jam. Foto dan sebagainya. Jadi meng-COVID-kan dari mananya? Ada proses namanya harus PCR. Karena ada loh Dok, kadang-kadang ya kita habis tes di salah satu rumah sakit begitu ini negatif nih. Di rumah sakit lain positif. Iya, bisa positif, kan aneh kan gitu. Satu. Nah itu. Kenapa bisa seperti itu? Satu, ada yang namanya pengambilan swabnya bisa human error. Berarti orangnya yang error? Kurang dalam. Swabbernya. Berarti operatornya ya Dok ya? Iya, operator ininya. Operatornya berarti yang bisa aja kurang dalam, ya kan, ngambilnya kurang dalam, swabbernya kurang ini dan sebagainya. Terus kayak tetesan antigennya, bagian dasarnya juga masih kurang, bisa saja seperti itu. Dok, di sini negatif, di sini positif, berarti rumah sakit ini salah. Kalau ini salah diagnosis itu. enggak gini, rumah sakit A negatif, gua ke rumah sakit B, gua jadi positif. Kalau ada 2 orang berpikiran beda, oke, saya berpikir bahwa rumah sakit ini, kalau saya pribadi, rumah sakit ini salah. Yang A, dia kurang bagus dalam meng-swab. Tapi kalau orang biasa, Orang awam ini. orang awam yang dia, gua kalau kena COVID habis gua. Masa? Ya, kayak gini. Oh, bego nih rumah sakit B. Bener nggak? Ini Enggak, masalahnya Rumah sakit B meng-COVID-kan, iya nggak sih? Ayo, bener. Dan kayak gitu. masalahnya label COVID itu ya, itu kan jadikan alat politik juga. Jadi apa? alat politik ya zaman sekarang. Artinya begini, orang ini di COVID kan, tapi tanpa dasar. Suratnya tidak ada. Dia nggak percaya, akhirnya dia swab sendiri di 2 rumah sakit yang berbeda, 2 tempat negatif. Terus? Ya itu. Tanggalnya gimana ini? Jadi tanggal 20 kemarin tuh ada yang di COVID kan itu. Lah itu. Seperti itu. Makanya gini, saya simpel aja. Kan tadi, ketika hal seperti itu, ada 2 orang penyebut pasti punya beda. Kalau berpikiran dia secara dia berpikir bahwa oke, berarti saya ini kena COVID loh ya. Yeah. Di sini kurang bagus. Tapi kalau ya orang yang berpikir tadi, kalau saya di COVID kan, otomatis saya harus isolasi mandiri, itu yang pertama. Saya nggak bisa kerja, saya makan apa dan sebagainya. Akhirnya apa? Ada ego membela diri. Rumah sakit B ini yang salah nih, gue di COVID kan. Bener apa enggak? Kita berpikir di situ. Oke, selesai berpikir di situ. Nah, ketika tadi acara politik dan sebagainya, COVID ini sensitif. COVID itu sensitif. Tapi kalau saya bodo amat. Sensitifnya gimana? Sebenarnya gini, ketika panjenengan lagi di jalan, Mas Ipit kena COVID loh. Kemarin hasilnya gini, akhirnya masyarakat menjauhi, jangan cedek karo Pipit, engkau ketularan dan sebagainya. Akhirnya apa? Mas Ipit dijauhi. Mas Ipit merasa, nih aku ngaku COVID, aku pasti dijauhi.
Iya apa enggak? Hal itu memang ada. Banyak. Ada yang double itu ada. Bukan Sudah tahu. bukan